warga Jakarta, waktunya kita ngobrolin COVID-19 bersama para ahli di bidang kesehatan, supaya kita lebih paham dan menjaga diri dari virus ini. Di episode kali ini, kita akan membahas gencar tes kendalikan COVID-19. Bersama saya, Dina Marcelina. Saat ini saya sudah bersama Dr. Asri Yunita. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama nih Bu, kita perlu tahu dulu nih update perkembangan COVID-19 di Jakarta. Kondisi perkembangan COVID-19 di Jakarta saat ini bagaimana sih? Seperti kita ketahui bersama-sama, memang kasus COVID di Jakarta terus meningkat ya, seiring dengan memang sedang gencar-gencarnya kami melakukan pemeriksaan. Sampai saat ini jumlah kasus positif akumulatif sampai dengan data per hari kemarin itu ada sekitar kisaran 20.000 kasus positif, sementara angka kesembuhannya ada di angka berkisar 14 ribuan. Tapi untuk lebih pastinya Mbak, kita bisa lihat nanti di situs resminya yaitu corona.jakarta.go.id. Nah, sebelumnya kan ramai ya Bu dibicarakan di media massa dan di media sosial mengenai peningkatan kasus COVID-19 di Jakarta. Peningkatannya pun juga cukup drastis ya Bu. Misal dalam satu hari itu bisa ada 400-an kasus. Sebenarnya seperti apa sih Dok pelayanan pengendalian COVID-19 di Jakarta dan kenapa ya angkanya justru semakin meningkat dari hari ke hari ya Dok? Baik Mbak, jadi begini, memang seperti kita bersama kasusnya semakin hari datanya semakin meningkat ya. Dan sampai ratusan ya Mbak ya kalau kita ketahui. Jadi memang kami melakukan pencarian kasus sedang gencar-gencarnya. Jadi yang pertama adalah kami menindaklanjuti dari kasus yang terkonfirmasi positif dari rumah sakit, itu kita namakan active case finding. Kemudian dari kasus yang positif, kami melakukan tracing kontak atau pelacakan untuk melacak adakah penularan dengan kontak erat masyarakat di sekitarnya. Dan yang ketiga, kami melakukan active case finding, di mana petugas puskesmas turun langsung ke masyarakat untuk mendeteksi apakah ada kasus-kasus positif lain di masyarakat, karena memang seperti kita ketahui bersama datanya sekitar 55% yang terkonfirmasi positif itu tidak menimbulkan gejala. Dan active case finding ini berarti benar-benar masif ya Dok? Bisa dijelasin nggak sih Dok seperti apa active case finding itu? Oke, jadi active case finding tadi kita menemukan kasus lebih aktif di masyarakat. Jadi kami melakukan pemeriksaan di wilayah-wilayah yang kemungkinan mempunyai tingkat resiko penularan yang lebih tinggi. Jadi kami melakukan pencarian di situ dengan tujuan untuk bisa menemukan kasus lebih banyak di daerah tersebut. Dan alurnya tuh seperti apa ya Dok? Dan kenapa Jakarta bisa memilih active case finding ini? Baik, jadi untuk melakukan active case finding, pertama kita melihat dulu wilayah mana yang memungkinkan terjadinya penularan kasus lebih tinggi berdasarkan dengan perhitungan epidemiologi. Jadi laju kecepatan kasus positif di suatu wilayah, kalau memang terlihat lebih tinggi dari wilayah lain, maka kami akan melakukan active case finding di wilayah tersebut, seperti misalnya di pasar, kemudian bisa juga di tempat-tempat publik atau di pemukiman. Nanti petugas puskesmas akan turun memeriksa masyarakat di sekitarnya dengan pemeriksaan swab, Pak. Jadi diperiksa, diambil spesimennya dengan metode PCR. Jadi kenapa kami juga menentukan prioritas selain tracing kontak dengan active case finding? Tujuannya adalah untuk menemukan kasus banyak mungkin di masyarakat. Dengan nantinya kami kan akan menindaklanjuti dengan melakukan isolasi mandiri, karantina mandiri, sehingga nanti tujuan untuk memutus rantai penularan di masyarakat bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Belakangan ini kan banyak ya peningkatan kasus COVID juga terjadi di perkantoran. Bahkan banyak yang menyebutnya klaster perkantoran. Ada tips nggak sih Dok untuk kita mencegah agar tidak terkena penularan COVID-19 di perkantoran? Baik, jadi memang sekarang lagi booming berita bahwa banyak sekali ditemukan kasus positif di perkantoran. Jadi memang terkait itu mungkin Mbak juga pernah sudah ada perbuknya, kemudian sudah ada edaran juga dari keputusan Kementerian Kesehatan RI mengenai protokol kesehatan di
Sebenarnya di semua wilayah, di semua tempat maksudnya, ada protokol kesehatan yang harus tidak harus kita patuhi ya, wajib kita patuhi, yaitu 3M Mbak. Jadi 3M-nya itu satu, memakai masker. Tentunya maskernya harus dipakai secara tepat dan benar. Dia harus menutup dari mulai batang hidung sampai ke bawah dagu. Kemudian talinya juga harus kencang, diusahakan tidak longgar. Sehingga untuk bisa meminimalisir terjadi penularan melalui droplet. Jadi kalau kita bicara ada percikan-percikan itu bisa mencegah penularan. Itu yang pertama. Kemudian protokol yang kedua adalah menjaga jarak minimal 1 meter. Jadi diusahakan 1-2 meter, minimal 1 meter. Itu juga tujuannya untuk memutus rantai penularan jika bersin, batuk atau pilek ya, sehingga terjadi penularan secara droplet itu bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga adalah mencuci tangan pakai sabun. Cuci tangan 6 langkah itu minimal 20 detik. Kenapa harus dengan sabun? Karena virus corona itu ada kandungan lemak di dalamnya, sehingga untuk melarutkan kita harus menggunakan sabun. Itu 3 protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh semua. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah kita harus menjaga imunitas kita dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kita harus menjaga benar-benar mematuhi protokol kesehatan 3M, kemudian kapasitas ruangan kita yang kita gunakan juga maksimal 50%, kemudian imunitas kita harus dijaga dengan menu gizi seimbang, olahraga teratur setiap hari, kemudian istirahat cukup 6-7 jam sehari, dan jangan stres. Jadi stres, hindari merokok, mengupayakan meminimalisir resiko penularan di perkantoran dan bahkan di lingkungan masyarakat tempat kita. Gitu, Mbak. Oke, Ibu Dokter, terima kasih atas waktunya hari ini, Bu. Terima kasih atas semua informasinya, Ibu. Iya. Oke, warga Jakarta, segitu dulu ya ngobrolin COVID-19 kali ini. Jangan pernah bosan, selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Sampai jumpa di episode selanjutnya.